kita pelajari nanti akan menyebabkan tambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan iman ini kita bisa tambah melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dengan amal soleh inilah kita akan masuk surga dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mengulas pertama di surah Al-Hasr, yang sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Baik, Bapak Ibu sekalian, Allah memesankan kepada kita untuk mempersiapkan masa depan, yang masa depan ini, kalau masa depan yang jangka pendek, itu masa depan di dunia, itu jangka pendeknya. Tapi ulama tafsir menafsiri tentang masa depan ini, itu bukan dunia, tapi akhirat. Dunia ini tidak ada masa depannya. Kalau tidak kita yang meninggal dunia, maka dunia yang akan meninggalkan kita. Kalau masih muda kayak saya ini, makan sate gulai itu mampu, Pak. Tapi kalau yang sudah agak sepuh, Ustadz, saya kuat makan sate gulai, Ustadz. Cuman untuk mengunyahnya tidak bisa. Gimana, Ustadz? Ya sudah, tinggal masuk ke dalam, kasih air, masuk ke dalam. Jadi dunia ini tidak ada masa depannya. Yang ada hanya akhirat. Makanya dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, ketika Allah memerintahkan sebuah perintah dalam Quran yang 30 juz itu, perintah itu Allah tidak Allah tidak perintahkan kecuali hanya untuk orang beriman saja. Jadi yang butuh pada Allah itu kita, bukan Allah yang butuh pada kita. Ini harus paham ini. Yang butuh pada Allah itu kita, bukan Allah yang butuh pada kita. Semuka langit dan bumi tidak menyembah kepada Allah. Allah itu sudah jadi Tuhan sebelum alam semesta ini ada. Pelan-pelan. Allah sudah jadi Tuhan sebelum alam semesta ini ada. Jadi Allah sudah ada sebelum alam ini ada. Dan Allah tetap akan ada meskipun orang yang ada itu tidak mengakui adanya Allah. Dan Allah akan tetap ada meskipun kalimat ada itu sudah tidak ada. Connect kira-kira? Allah itu ada sebelum semua ini ada, dan Allah akan tetap ada meskipun manusia tidak mengakui Allah ada, dan Allah akan tetap ada meskipun kalimat ada itu sudah tidak ada. Allah itu tidak butuh pada kita. Ketika Allah perintahkan sesuatu, ini yang penting kita pahami, itu bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Jadi meskipun manusia ini tidak menyembah pada Allah, Allah tidak rugi. Ini pertama yang harus kita tahu, bahwasanya kita yang butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat selanjutnya, innallaha khabirum bima ta'malun, Allah mengetahui, maha teliti, bukan alim ya, tapi khabir di sini. Artinya maha mengetahui secara detail. Maka bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat selanjutnya, ini yang menarik, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum
wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadi orang yang lupa kepada Allah sehingga kalian akan lupa terhadap diri kalian. Ini sudah mungkin pernah saya ungkapkan di sini. Jadi kata Allah, wahai orang yang beriman, gini Pak, orang yang lupa berbeda dengan orang yang tidak tahu. Orang yang lupa berbeda dengan orang yang tidak tahu. Berarti kalau lupa, dia pernah tahu tapi lupa. Connect ya? Jadi seluruh manusia ini, semua itu tahu kalau Allah itu jadi Tuhan, Pak. Nanti ditemukan di Al-Quran, ketika seluruh manusia ini mau dikeluarkan dari rahim perempuan, dari rahim seorang ibu, Allah bertanya kepada orang itu, alastu bi rabbikum, apakah kamu bersaksi bahwasanya aku adalah Tuhan kamu? Bala syahidna. Iya ya Allah, aku bersaksi. Maka kalau kita seperti ini, kenapa kok oleh Allah disebutkan jangan sampai lupa? Diingatkan oleh Allah melalui para nabi dan rasul, kemudian dilanjutkan oleh para ulama bahwasanya jangan sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lupa kepada Allah, maka kita akan dibuat lupa pada diri kita sendiri. Contoh, yang punya kuasa itu siapa? Allah. Orang yang lupa kepada kekuasaan Allah, maka dia lupa kalau dirinya ini tidak kuasa. Jangankan menguasai manusia, Pak. Menguasai dirinya sendiri, manusia tidak mampu. Ditantang oleh Allah. Cobalah, kalau kamu memang super hebat, kuasa, tidak usah yang banyak-banyak. Kalian cukup kalau mau mati tahan. Falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum. Kalau kamu mau mati, itu jangan mati. Karena kalau mati itu tidak keren kan? Jadi kalau mau mati ditahan. Ada tidak yang bisa menahan mati? Tidak ada. Jadi kita ini tidak kuasa. Jangankan menguasai orang lain, menguasai diri kita tidak. Seorang bapak, jangankan sampean menguasai seorang istri, Pak. Menguasai diri sampean sendiri tidak mampu. Begitupun juga, seorang istri menguasai seorang suami, dia tidak mampu. Jangankan menguasai suaminya, menguasai dirinya tidak. Keinginannya kan jadi wanita soleha, cuman karena sering marah-marah, jadi tidak soleha. Suaminya dikasih CCTV dan semacamnya agar tidak selingkuh. Sekarang marak soalnya ya, kasus-kasus seperti ini. Kenapa kok seperti ini? Karena memang sekarang ini fitnah ini sudah luar biasa, Pak. Coba, saya mau nanya ibu-ibu pertanyaan dulu, saya tahan materinya dulu. Ibu, Al-Quran itu firman Allah apa bukan? Dijawab saja. Firman Allah apa bukan? Firman Allah. Allah itu maha baik tidak? Maha baik. Jadi isi di Al-Quran itu baik semua apa ada yang tidak baik? Kalau diikuti semua baik apa tidak? Kalau suaminya sampean mengikuti Al-Quran secara keseluruhan, itu sampean lebih bahagia mengikuti secara keseluruhan apa sebagian saja? Keseluruhan ya. Lebih senang suaminya sampean ini mengikuti Quran ke keseluruhan. Sekarang pertanyaannya, poligami ada di Al-Quran? Ada. Berarti poligami berarti baik. Boleh suaminya poligami? Nggak boleh. Baik, gurau. Sekarang ini kalau ada orang poligami itu jadi pembicaraan, Mbak. Padahal itu hukum Allah dan boleh. Allah tidak melarang poligami. Yang dilarang oleh Allah ketidakadilan dalam poligami, bukan poligami. Coba sekarang kira-kira
Kalau ada orang pacaran sama orang poligami, kira-kira masyarakat itu lebih anti pada yang mana? Lebih banyak dibicarakan orang yang pacaran apa orang yang poligami? Ya, sampean saja yang jawab, jangan saya. Tapi nanti jangan jadi alasan sampean poligami semua. Karena kalau orang yang tidak mampu jangan poligami. Baik, saya kembali kepada ayatnya. Janganlah kalian lupa kepada Allah sehingga kalian dibuat lupa oleh Allah kepada diri kalian sendiri. Jadi kita ini kalau lupa kepada Allah, maka Allah akan buat kita lupa pada diri kita sendiri. Di antaranya apa? Kita lupa bahwasanya suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang lupa kepada Allah, dia tidak tahu tujuan hidup mau kemana. Di beberapa pengajian, saya contohkan biar nyaman di logika kita. Contoh begini, Pak. Di Surabaya ini misalnya ada kota. Kemudian sebelum masuk ke monumen Surabaya, ke Tugu Surabaya, ke kota Surabaya, itu ada patung. Yang patung itu menunjuk ke arah sana, tapi di telunjuk patung itu dikasih berlian, Pak. Pertanyaan saya, tujuan patung itu dibangun untuk menunjukkan kalau ada kota yang indah, agar patung ini jadi ditonton oleh banyak orang. Coba-coba. Ada kota yang indah, kemudian dibangun patung sebelum itu, patungnya dikasih berlian di atasnya, menunjuk ke arah sana. Kira-kira patung ini dibangun untuk menunjukkan ada kota yang indah, apa agar orang ini hanya fokus melihat patung itu? Tujuannya untuk menunjukkan kota yang indah. Orang yang pintar, ketika dia melihat patung itu, dia akan bertanya, oh ini sudah hampir sampai ya kepada kota yang indah, dan tujuannya ke sana. Jadi patung ini digunakan untuk alat tunjuk menuju tempat yang indah. Orang yang tidak, orang yang bodoh ya, dia akan berhenti di patung itu, kemudian dia akan takjub gara-gara cincin yang ada di patungnya. Dia lupa kalau ada tempat yang lebih indah daripada cincin yang ada di patung itu. Orang yang beriman kepada Allah, dia menggunakan dunianya sebagai jalan alat tunjuk untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Baik. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita bagaimana tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kita harus kenal kepada Allah, Pak. Siapa Allah itu? Untuk mengetahui sifat-sifatnya, karena tidak boleh mencari adatnya Allah, tidak boleh. Kita berpikir tentang adatnya Allah tidak boleh, tapi untuk memahami sifat-sifat Allah ini diperbolehkan. Karena kita tidak akan mampu untuk memikirkan Allah Subhanahu wa taala dari segi zat. Karena kita makhluk. Tapi kalau segi sifat, kurang lebih Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yang disebut dengan nama-nama yang baik, dikenal dengan Asmaul Husna. Kalau dilihat di Al-Quran itu, Huwallahul ladzi la ilaha illahu huwar rahmanur rahim. Perhatikan kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Bapak Ibu sekalian, ini selalu bersandingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bersanding dua. Coba maknanya Ar-Rahman apa? Maknanya Ar-Rahman Maha Pengasih. Maknanya Ar-Rahim apa? Penyayang. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau Maha Pengasih, seorang perempuan akan bangga apabila suaminya jadi orang yang dermawan. Ngasih sama orang. Mulai dari yang jahat, yang baik, dikasih sama suaminya. Bangga kan? Bangga.
Mulai dari orang yang mendolimi pada dia, dia kasih. Seorang istri akan bangga karena mempunyai suami yang baik. Tapi kalau sayangnya yang dibagi, bangga tidak? Seorang kekasih tidak akan terima dan tidak akan ridho apabila sayangnya dibagi kepada semua orang. Karena sayang hanya pantas diberikan kepada kekasihnya. Jadi Allah itu, sifat Ar-Rahmannya Allah berikan kepada semua makhluknya. Mulai dari yang jadi kekasihnya ataupun jadi musuhnya. Itu Rahman namanya. Tapi ketika ngasih kepada musuhnya, tidak bersamaan dengan sayangnya. Ini pelan-pelan ya, biar paham ini. Ketika ngasih kepada musuhnya, itu tidak bersamaan dengan sayangnya. Tapi ketika ngasih kepada kekasihnya, itu pasti dengan sayangnya. Jadi yang dikasih itu pasti yang dengan sayangnya. Ataupun ketika tidak dikasih, sesuai dengan permintaannya, maka Allah akan menggantikan sesuatu yang lebih baik menurut kasih sayang Allah kepada orang ini. Bisa dipahami? Contoh, kita ini terkadang salah paham kepada Allah. Kita menilai sesuatu itu dengan bendanya, padahal kita tidak tahu isi di dalamnya. Kalau saya logikakan, ada seseorang ngasih makan pada tikus dan kucing. Makanan yang diberikan kepada kucing itu tidak selamanya lebih enak daripada makanan tikus. Kalau kita lagi makan ikan, kita makan semua dagingnya, kita sisakan tulangnya, kita berikan pada kucing. Pemberian itu pemberian kasih sayang. Tapi berbeda dengan ngasih ke tikus. Tikus sering makan lumbung padi kita, sering sembarangan, kita belikanlah roti dan keju. Tapi jangan salah paham. Makanan yang enak itu ada apa di dalamnya? Ada racun di dalamnya. Sama-sama dikasih. Kita ngasih pada kucing, juga kita ngasih pada. Kalau kita mau sama, makanan yang dikasih pada tikus enak, makanan yang dikasih pada kucing enak, maka jadilah kucing yang taat pada tuannya. Connect? Kalau kita jadi, jangan kita lah, kok kita jadinya. Kalau ada kucing yang sangat taat pada tuannya, maka dia akan dipelihara, bukan hanya dikasih tulang dari sisa makanannya, mungkin dia akan belikan daging, belikan ikan dari pasar, dimasakkan, diberikan kepada kucingnya. Karena kucingnya ini kucing peliharaan. Kenapa? Karena taat, tidak nakal kepada tuannya. Nah, kalau kita mau juga diberikan oleh Allah di dunia dan di akhirat, maka jadilah kita hamba-hamba yang taat kepada Allah. Perhatikan. Saya sering contohkan ini. Kalau ada orang pengemis minta 1.000 rupiah kepada Anda, kira-kira langsung dikasih apa harus ini mengucapkan 10 kali? Segera dijawab. Karena saya nunggu jawaban sampean ini. Ada pengemis minta 1.000 rupiah, apa langsung dikasih atau masih? Sudah, ulang lagi permintaannya, ulang lagi. Langsung dikasih atau gimana? Langsung dikasih. Kalau minta 10 juta, Pak? Dah, dipikirkan dulu ya. Kenapa kok 1.000 langsung dikasih 10 juta tidak? 10 juta itu berharga bagi kita. Tapi 1.000 rupiah itu tidak berharga. Kalau kata orang Madura itu, nemu tak perak, elang tak sesat. Paham ya? Ya, kalau orang Madura paham. Ketika menemukan 1.000 rupiah, dia tidak bahagia. Ketika hilang uang 1.000 rupiah, dia pun tidak susah hati. Perhatikan, Pak. Alam dan seisinya ini, dunia dan seisinya ini,
Ini tidak penting bagi Allah, Pak. Tidak berharga bagi Allah. Jadi ketika kita sudah menjadi hamba Allah yang taat, kita ibadah, kita sholat, kita sholawat, istighfar, meninggalkan maksiat, kemudian ternyata yang terjadi kepada kita, yang kita terima itu tidak sama dengan yang kita harapkan. Percayalah Pak, bukan Allah tidak mau ngasih permintaan kita itu, tapi Allah ingin menyelamatkan kita karena takut ada racun ketika itu diberikan. Dulu ada Sa'labah namanya, dia sampai diberikan gelar hamamatul masjid, sayapnya masjid, karena sering datang ke masjid. Miskin, minta doa kepada Nabi, wahai Nabi, doakan saya agar saya jadi orang kaya. Sudahlah Sa'labah, terima saja takdir dari Allah. Kamu ini kan sudah sholat, sudah taat kepada Allah, pasti yang terbaik ini menurut Allah bagi kamu. Hendak ya Rasul, saya kalau jadi orang kaya saya akan begini. Akhirnya didoakan sama Nabi. Jadi orang kaya, setelah kaya punya kambing 40 ekor, diminta zakat 1 ekor. Bertambah tahun makin banyak, kambingnya makin banyak, sampai kambingnya itu Pak memenuhi 1 lembah. Diminta lagi zakatnya kan semakin banyak kan? Ternyata ketika sudah makin banyak, dia berkata, kok Islam ini mau memeras saya? Maka Sa'labah menjadi orang yang mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini na'udzubillah. Unik memang manusia ini. Bahkan ada sebuah hadis qudsi. Dulu waktu saya ngaji, saya lupa kalimat Arabnya. Wahai hambaku, kata Allah, kalian ini repot. Ketika kalian miskin, kamu sibuk mengumpulkan dunia. Ketika miskin, sibuk mengumpulkan dunia sampai lupa kepada aku yang memberi dunia. Setelah aku berikan kekayaan, kamu sibuk ngurus dunia. Terus kapan kamu ngurus saya? Koneknya. Ketika miskin, sibuk mengumpulkan dunia agar banyak. Setelah dikayakan oleh Allah, sibuk ngurus dunianya. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai lupa dia kalau hakikat dunia ini hanya menipu. Setelah dia meninggal dunia, dia minta kepada Allah untuk dikembalikan kembali ke dunia. Baik. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita kenal kepada Allah, Allah ini maha pengasih juga maha penyayang. Perhatikan ini. Kata Allah nanti di Quran surah Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia khuliqa halu'a, diciptakan dengan rasa keluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Ketika dia ditimpa sebuah musibah, dia langsung mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza massahul khairu manua. Ketika dia ditimpa oleh kenikmatan, manua, dia berlepas diri, lupa kepada Allah. Ada satu Pak, spesial ini. Apapun yang terjadi pada dirinya, dia akan terus ingat kepada Allah, plus ini tanda baiknya, plus orang ini bukan hanya ingat kepada Allah, tapi orang ini selalu bersyukur kepada Allah dan tidak kufur kepada Allah. Siapa orang ini? Illal musallin, kecuali orang yang sholat. Mohon maaf, normalnya manusia ketika dia berbisnis, bisnisnya bangkrut. Ketika dia punya istri, istrinya meninggal, punya suami, suaminya meninggal, punya anak, anaknya meninggal. Coba jawab agak keras ya. Sedih tidak? Sedih. Dan tidak sedikit ini, artinya banyak kejadian dia sudah hijrah, meninggalkan riba, taat sholat tepat waktu,
tahajud malam, duha, sholawat, zikir, malah hidupnya makin hancur. Banyak orang yang ketika tidak kenal kepada Allah, dia kembali kepada masa lalunya. Kenapa? Dulu saya enak-enak saja, tapi sekarang kok malah hidup saya seperti ini. Kenapa? Karena dia tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang kenal kepada Allah, ketika dia punya masalah, mohon maaf, misal tadi ada yang bisnisnya hancur, anaknya meninggal, orang tuanya mati, istrinya meninggal. Ketika datang waktu sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir kan? Allahu Akbar, sholat kan? Kemudian baca doa iftitah, selesai doa iftitah, apa yang dibaca? Alhamdulillahirabbil alamin. Apa maknanya alhamdulillah? Terima kasih ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah, Tuhan semesta. Jadi Allah itu bukan hanya Tuhan kita, Pak. Allah itu Tuhan yang memiliki alam semesta ini. Kalau kita memahami bacaan kita, maka kita tidak akan pernah mengeluh kepada Allah. Bahkan di kalimat selesai Alhamdulillahirabbil alamin ini, Ar-Rahmanir-Rahim. Terima kasih ya Allah, aku meyakini Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Aku yakin ya Allah, sayangnya saya kepada istri saya, sayangnya saya pada suami saya, sayangnya saya pada orang tua saya, itu lebih sayang Engkau ya Allah daripada saya. Ustaz, tapi kan orang tua saya baik, Ustaz. Justru karena baik dia akan masuk surga. Ustaz, suami saya ini orang jahat, Ustaz. Ya kalau jahat ngapain nangis, Pak? Tidak usah nangis, biar dia disiksa. Jadi kalau baik tidak usah nangis, karena dia akan bertemu dengan nikmat yang sebenarnya. Kalau dia jahat, ngapain orang jahat ditangisin? Jahat kan? Baik. Ketika kita paham dengan bacaan ini, maka kita akan nyaman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Rabbil Alamin tadi, Allah itu Tuhan semesta. Coba. Yang menyebabkan kita sakit hati sebenarnya, ketika harta kita tidak ada, uang kita bangkrut, usaha kita bangkrut, anak mati, istri mati, orang tua mati. Kenapa kok kita sedih, Pak? Ustadz, karena itu hanya satu-satunya orang tua saya. Bapak sudah tidak ada, jadi tinggal ibu saya. Kalau misalnya semuanya ada, kira-kira sedih tidak? Kalau dimatikan satu, sedih. Coba, kalau jenengan Ustadz punya uang 1M, kemudian 1M ini dibuat bisnis, bisnisnya tiba-tiba ditipu sama temennya. Sedih? Sedih. 1M. Kenapa kok sedih? Karena sulit mengumpulkan, Ustaz. Nah, dijawab, ditanya lagi. Kalau misalnya 1M itu dapat hadiah dari seseorang, kemudian dikasih ke sampean, sama sampean dibuat bisnis. Kan cara mendapatkan 1M itu dikasih orang kan? Berarti tidak sulit. Kemudian hilang. Sedih tidak? Sedih. Sebenarnya kenapa kok kita sedih ketika sesuatu ada yang hilang pada diri kita? Satu alasannya, Pak. Karena kita merasa memiliki. Coba, gubernur kita Khofifah. Ibu Khofifah, uangnya hilang 1M. Kira-kira sampean nyenyak tidur? Tidak bisa tidur. Aduh, saya tidak bisa tidur. Kenapa? Uangnya gubernur hilang. Nyenyak tidur, Pak? Iya. Kenapa? Karena sampean tahu dan sadar kalau itu uang bukan uang. Maka ketika kita sholat, kita ulang berkali-kali, Pak. Sampai kalimat Al-Fatihah ini dibaca 16 kali apa 15 kali? Al-Fatihah itu dibaca 16 kali apa 15 kali? 17. Kalau 15 subuhnya tidak sholat. Kalau 16 subuhnya 1 rakaat.
Jadi kita ulang bahwasanya alam semesta ini milik Engkau ya Allah. Ya sudah, terserah Engkau. Ya Allah, tapi kan saya miskin. Ya sudah, saya ini miskin karena memang kakek saya, bapak saya itu miskin. Jadi jangan nyalahkan Allah. Jadi memang bapak miskin, kakek miskin, jadi kita miskin. Tapi yang jelas ya Allah, aku tetap akan mempertuhankan Engkau. Karena yang memiliki segalanya adalah Engkau. Dan sifat Engkau ini Ar-Rahman, ya. Paham ya? Saya lanjutkan titik inti dari pembahasan kita ini. Saya mau titik intikan kepada doa terbaik yang Allah ajarkan dalam Quran. Perhatikan, Pak. Nabi SAW itu pernah, ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi pernah duduk dengan para sahabat, dengan malaikat Jibril. Kemudian Nabi, langit terbuka, beberapa malaikat turun dari langit. Malaikat ini tidak pernah turun sebelumnya. Turun dari langit, kemudian bilang kepada Nabi Muhammad, berbahagialah kamu, karena engkau diberikan surah ayat yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi terdahulu. Pertama adalah surah Al-Fatihah, kedua adalah akhir dari surah Al-Baqarah. Baik, saya titik tekankan di Al-Fatihah, Pak. Ketika Nabi Yunus alaihissalam meminta kepada Allah untuk diselamatkan dari kegelapan, Nabi Yunus itu minta satu kali, Pak. Apa yang dibaca oleh Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Ayub ketika sakit, Nabi Ayub berdoa kepada Allah, Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Nabi Zakaria ketika tidak punya anak, Rabbi habli bil ladunka dzurriyyatan thayyibah. Nabi Sulaiman ketika minta kerajaan, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Saya tahan di sini. Mereka semua, Pak, itu minta satu kali pada Allah. Nabi Yunus itu tidak diulang bacaannya. Itu satu kali yang dibaca saja. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah selamatkan dari perut ikan paus. Nabi Ayub itu minta satu kali, Pak. Jadi bukan berhari-hari. Sebagian ulama meriwayatkan Nabi Ayub ini sakitnya itu 7 tahun. Kata istrinya, suamiku sayang, engkau ini kan Nabi, doamu pasti diistijabah oleh Allah. Kenapa engkau tidak minta sembuh? Kata Nabi Ayub, saya ini sehat 20 tahun, sakitnya 7 tahun. Saya malu pada Allah karena lebih banyak sehat. Kalau kita beda kan, Pak? Sakit 2 hari serasa 20, wah, sakit semua. Kata Nabi Ayub, ketika penyakit sudah ngefek pada badannya dan mengakibatkan tidak maksimal beribadah, barulah Nabi Ayub berdoa, Rabbi anni massaniyad durru. Ya Allah, aku sudah sakit menimpa pada tubuh saya, menyebabkan saya tidak maksimal beribadah kepadamu. Anta arhamur rahimin, engkau maha baik. Perhatikan, Pak, mereka semua yang tadi itu membaca doa satu kali, Pak, Allah berikan. Kenapa kok langsung diberikan oleh Allah, Ustaz? Satu alasannya, karena yang diminta itu tidak penting bagi Allah, Pak. Faham? Baik. Kita bobot doanya Nabi Ayub dengan doa yang dibaca oleh kita ketika sholat. Nanti kalau di Nabi Zakaria itu umurnya 120 tahun. 120 tahun umurnya Nabi Zakaria. Itu berdoa kepada Allah untuk minta anak. Minta anak. Tapi tidak diistijabah oleh Allah. Kapan doa diistijabah? Satu, ketika Nabi Zakaria berdoa di dalam mihrabnya. Artinya ketika sholat. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Nanti ditemukan di surah Ali Imran. Nabi Zakaria sholat, kemudian doanya yang dibaca, Rabbi habli min ladunka. Perhatikan, Pak.
cara doa agar diistijabah oleh Allah, kita menafikan semua kecuali Allah. Perhatikan, kalau kita teliti, ketika Ashabul Kahfi berada dalam gua, dia mau keluar, itu dibunuh sama satu negara, Pak. Jadi kalau yang rutin baca Ashabul Kahfi, itu nanti ditemukan di ayat 10 kemudian ke bawah sampai 16. Ashabul Kahfi ini dikejar oleh penguasa yang zalim, mau dibunuh. Bukan hanya orang yang penguasa yang mau membunuh, Pak, tapi seluruh negara mau membunuhnya. Jadi katanya Ashabul Kahfi, ini siapa yang bisa nolong saya? Maka Ashabul Kahfi berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah. Perhatikan, di sini ada min ladunka, artinya dari sisimu saja. Min ladunka. Doanya Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka, dari sisimu saja. Jadi ketika kita berdoa, merasa bahwasanya hanya Allah ini yang bisa, selain Allah ini tidak bisa. Nafikan semua makhluk, maka Allah akan turunkan pertolongan. Nabi Ibrahim ketika mau dilempar ke api, Nabi Ibrahim itu santai saja. Bingung Nabi Ibrahim, siapa yang membantu saya? Mungkin bapak saya nanti tidak tega pada anaknya, sehingga bapak saya menolong saya. Ternyata tidak ditolong. Dilemparlah Nabi Ibrahim. Waktu dilempar itu, Pak, datang Jibril menawarkan pertolongan. Wahai Ibrahim, aku bantu kamu, aku tolong kamu. Katanya Ibrahim alaihissalam, hai makhluk, pergi. Hasbunallah wa ni'mal. Cukuplah Allah yang akan menolongku. Jadi ketika kita menafikan segala hal, maka rasakan Allah akan memberikan pertolongan. Perhatikan, Pak, doanya Ashabul Kahfi itu doa yang dibaca oleh Ashabul Kahfi, bukan dikasih tahu oleh Allah. Karena Ashabul Kahfi ini bukan nabi. Jadi, sampean jangan salah paham ya. Ustadz, kan doanya Ashabul Kahfi itu ada di Quran. Gini ceritanya, Pak. Allah mau bercerita kepada Nabi, itu kan Allah bercerita kepada Nabi Muhammad, ini ada seorang 7 pemuda, Ashabul Kahfi. Dia masuk ke dalam gua, kemudian dia berdoa. Doanya begini, Muhammad, Rabbana atina min ladunka. Kalimat yang dibaca oleh Allah, kalimat yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, itu doa yang disampaikan oleh Ashabul Kahfi kepada Allah. Bukan kalimat yang oleh Allah diajarkan kepada Ashabul Connect. Tapi tentunya karena dia orang soleh, itu ilham dari Allah ya. Tapi bukan wahyu, karena bukan Nabi. Sudah sampai waktunya? Adzan? Oke, kita break sebentar.